بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق رسولنا الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وفي الحديث خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير: حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله. وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر: سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Sambungan pengajian kita membahas masalah di antaranya ilmu-ilmu agama, yang mana ilmu agama tersebut adalah sebagai rem dalam hidup dan kehidupan kita. Di dalam Al-Quran, di dalam kitab Musaddif mengatakan, menyebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Sambungan pengajian semalam. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kamu semua kebanyakan dari yang namanya jahat sangka. Jahat sangka, karena sesungguhnya sangkaan-sangkaan itu bisa menyebabkan dosa. Nah, ini kalau di dalam kitab Al-Aqyas itu, tanda orang hatinya bersih itu salah satunya diantaranya dia selalu baik sangka lawan orang, baik sangka dengan hamba Allah ataupun lawan Allah. Karena di dalam sebuah hadis dalam kitab di sini disebutkan khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khairi. Dua hal yang tiada ada mengatasi dua hal ini sesuatu pun kebaikan. Jadi kebaikan apapun, dua hal ini paling di atas dari segala-galanya. Bersedekah itu biasa kalau orang mampu. Sembahyang itu biasa kalau orang yang dapat hidayah. Yang berat ini dua hal, dan ini paling hebat dari segala kebaikan. Puja hadis Nabi. Yang pertama adalah husnuzonni billahi, baik sangka dengan Allah Ta'ala. Ini berat. Biasanya setiap manusia hendak nyaman, hendak sugih, hendak berduit, hendak ada penyakit, hendak sehat, hendak lawan ini keluarga damai, pokoknya nyaman saudara. Lalu ketika ditakdirkan oleh Allah nak kada nyaman, makanya paling berat itu rukun iman yang keenam, yaitu beriman dengan qada dan qadar Allah Ta'ala, baik dan buruk. Nang paling nyaman itu baik, tapi pas di saat nang buruk itu, adakah hati kita ini kemana bukan? Kalau orang itu yakin lawan Allah bahwasanya yang ditakdirkan Allah ini pasti ada hikmahnya, inya akan selalu senyum. Yang berat ini senyum aku ini sakit wale ikamnya mana pada senyum aku ini sakit. Nah, kalau bisa gitu. Nah, berat itu. Nah, gara-gara kita baik sangka lawan Allah pasti sabar. Karena kan dalam hadis Nabi, setiap orang beriman walaupun dia sakit yang kecil itu menggugurkan dosa. Itu dulu. Jadi melatih hati supaya baik sangka itu diantaranya kita ini lagi disayangi Allah. Kalau nang nyamannya semua pasti nyaman. Nang di saat sakit gitu nah. Apalagi wah ini misalnya nih. Di ngali, serba susah beliau lah. Wih bingung nih, kayak apa aja. Namun orang yakin lawan kudrat iradat Allah, yakin deh, pastinya akan selalu senyum aja, bahagia aja. Yakin rezeki itu sudah dijamin Allah.
Nah, cuma kita ini gaya. Gayanya kenapa? Karena pertama kita ini kada yakin lawan Allah kita. Terus artinya kurang ilmu. Yang kedua gara-gara ada was-was, bisikan-bisikan. Nah, ujar bisikan nih, mun ikam nih kada bagawi, ngapa makan? Contoh. Atau mun ikam nih mengajinya, ngapa hidup ikam? Nah, padahal kan dalam Al-Quran wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha, itu masalah ini. Tapi syariat jalan lah, syariat jalan. Supaya kita ini apapun yang sudah ditakdirkan Allah, baik sangka, pasti ada aja rezekinya, pasti ada aja baiknya. Nah, ini yang paling berat Pak Haji ketika kita misalnya kehendak kita nih A, sekalinya kehendak Allah B. Nah, ini paling berat. Ini menata hati. Mun orang kada mendengar ilmu agama, kada sering-sering mengajarkan ilmu tauhid, pasti pertama mau hanya masalah. Kayak mau masam bis, pangot bis, itulah mau hanya masalah. Yang kedua, kalau sudah mau hanya masam ini, pasti kena panderannya yang kada bagus. Ucapan tuh apa Allah Ta'ala ini kada adil lalu dan aku nih. Ini kada adil Allah. Aduh, padahal aku ini sudah mengaji rajin, sembahyang rajin, sedekah rajin. Kenapa Allah Ta'ala? Nah, kalau orang berpikir baik sangka aja, mungkin Allah Ta'ala supaya menambah kita lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Nah, mungkin kita kena dibalik semuanya, timbul kena ada mau lagi mendekat sama Allah. Kan ketika kita sakit pasti, ya Allah sembuhkan ya Allah, pasti gitu bicara. Pasti. Mungkin kita susah pasti, ya Allah minta duit terus. Itu, mau sudah sugih, aluh. Nah, hilang Allahnya tadi. Nah, jadi hikmahnya di antara sakit tadi supaya Allah Ta'ala memadahkan lawan kita ikam nangai, ikam luhai, mendekat lawan aku. Buktinya kita pasti masih bertasbih, tak menggiring. Menasbih, nang asalnya kali terjampai tasbih terjampai. Biasa kan? Nang asalnya kadang ngiyo guru, timbul ngiyo guru. Guru, ini sakit mana usaha guru datang. Nah, biasa kan? Timbul lama ada guru datang, maju, ampiham. Itu biasanya tuh. Jadi kita baik sangka lawan Allah. Jadi disitulah Allah supaya kita dekat dengan orang baik, supaya kita dekat dengan Allah. Itu aja. Lalu pulang amalan yang kedua ujar Nabi yaitu baik sangka dengan hamba Allah. Ini berat juga nih. Ini misalnya anak muda lah, ini kisahnya. Bersepeda motor, berdua babinian. Nah. Pasti itu kalau orang yang hatinya jahat menyangka pacaran, lain muhrim, bisi di. Kalau orang hatinya baik, ingin menyangka baik dulu, mungkin insananya, mungkin mamanya. Kalau gue anu orangnya aja, tahu gak? Kamu itu siapa tahu sepupunya, insananya, kan gitu. Tidak boleh kita buruk sangka lawan orang. Ada orang asing misalnya di masjid, guring aja. Aku penyembah diam nih, ini jaga hati nih. Wah aku nih palingnya ibadahnya, nah ini guring aja nih. Siapa tahu ini guring tadi karena ini kuyuhan bacaan sudah. Kita nggak ada yang tahu. Jadi melihat muka orang kayak apapun tetap kita baik sangka. Orang baik kita yang jahat supaya apa? Supaya tawadu. Supaya jangan menghina orang, supaya jangan tazkiyatun nafsi, merasa bagus daripada orang. Maka melihat orang penyembahyang, bingung kita. Oh alhamdulillah dia mau sembahyang. Udah, jangan dia sangka, ya pas musiman aja kah. Pas orang pindah rame, datang ke situ. Pas pindah kada rame, kata jangan dulu. Sama aja orang kita mau WA misalnya lawan orang, mau WA. Ini mana hati ini supaya jangan lawan orang seuzon nih. Kenapa kada dibalas sidin dia? Kada dibaca sidin, hanya di like and subscribe dia. Ya kalau pernah dicentang biru aja nih. Nah ini buatnya anak muda nih. Nah tuha-tuha sama aja juga ini. Like begitu aja. Kada dibaca sidin, mungkin sini habis pulsa, habis paket. Apa sangkanya?
Menelpon 2-3 kali, 2 kali angkat si Dinja. Kalau pindah-guring, kadanya buktinya HP ditelepon dari dia. Nah ini kalau sudah buruk sangka lawan orang, pasti pandiran itu kan bagus. Itu intinya. Jadi pas jarak Nabi itu apabila hatinya bagus, pandiran bagus, pikiran bagus, perbuatan bagus. Makanya ujar Nabi, ada satu jasad di awak ini apabila ini bagus, bagus semuanya. Itulah kenapa Datuk Pelampaian banyak mengarang tetap tentang masalah hati. Tuhfatul Raghibin, pasal keyakinan hati. Pikir seperti ini ya. Sebelum tadi. Nah, jadi masalah hati. Karena hati ini mun sudah rusak, galau, biar bacaannya kadang-kadang mahayal. Sudah hati rusak, pikiran kemana-mana. Orang pemolitnya asrokonya masih kemana pikirannya, nah cangang mau teman-teman lain lah nih. Cuma kalau misalnya kok ada orang guru pas asroko asyik benar berdiri sampai berdiri ingat duduk, mungkin si lagi asyik baik sangka aja kita mau si Dinja asyik benar aja mah kan duduk digawe-gawe kadang mau mungkin lagi asyik mengaji ngantuk ya Allah kawanan dari apa buri mungkin lagi mahayati kada salah ada. Pokoknya baik sangka ini ada salah orang dan kada berdosa juga kita. Makanya Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar 2 jasidin amalan kenapa aku ini jadi Habib Al-Idrus Al-Akbar. Makom sini tinggi benar. Semua juga Habib Al-Idrus kan dan benar pangkatnya tak. Di antaranya dalam kitab 2 hal di amalan aku ini. Yang pertama aku ini suka memberi makan orang pemurah. Yang kedua, aku baik sangka lawan hamba Allah. Nah, kayak apapun. Nah, kan kaitan pembelajaran kita semalam, apabila orang sudah buruk sangka, pasti menggibah orang. Kan kaitan pembelajaran semalam nih. Apabila orang buruk sangka, pasti menyambati orang. Pasti mengkritik, nah kada bagus lawan orang. Makanya apabila amalan hatinya baik sangka aja orang pindah kata sembahyangan Jumat mungkinnya sembahyang di Mekah. Kadang gue aja ini emang ada penyembahyangnya. Nah itu urusan ini Allah, apa urusan kita? Ini masuk surga, ini dua Allah juga untuk masuk surga. Masuk neraka Allah juga untuk kata kita juga. Mana kayak bang cuma kita sebagai misalnya karena kita sesama Muslim menagur ku amal maaf nahi mungkar tetap jalan. Itu syariat tetap jalan. Misalnya anak kan sembahyang, sudah bahaya. Baik sangka dia lihat itu cek dua pikirnya jangan dulu sangka taruh salah dua pulang. Ini misalnya ada kekawanan nih di boy sembahyang, aku sudah sembahyang ya. Kapan kemarin melihat orang aku yang di situ nah di Mekahnya. Mungkin baik sangka aja kita udah tahu kalau pinanya wali. Kadang gue walaknya. Nah biasanya gitu tak. Ini bertentangan hati nih. Kadang. Karena inya memikirkan tadi penafsu nih. Pokoknya banyak ada bagus, pastinya sama orang. Nah, jadi dua hal apabila dua hal ini dipakai lebih banyak, lebih tinggi pahalanya dari kebaikan apapun. Yaitu baik sangka dengan Allah. Yang kedua, baik sangka dengan hamba Allah. Itu dia. Orang kayak apa, kayak apa. Yang penting inya kada menyalahi syariat. Mun inya maling, inya angkat. Mun inya masih selama inya masih berpakaian muslim, jangan disambati. Ini menggibah ini. Bahagia hanya tobat hanya ini semalam salah handap wala panjang ya. Kalau muntung ini. Kalian kalau sudah orang kita hatinya hati ini main. Dan dua hal ujar sidin Nabi Muhammad SAW tidak ada yang lebih besar daripada sesuatu kejahatannya. Jahat ini palingannya nih, yaitu buruk sangka dengan Allah Taala. Buruk sangka. Lawan Allah kada adil. Allah ini kada paham. Aku ini lagi bangun sekolahan, kada paham Allah Taala. Kenapa kada paham lalu? Nah ini deh. Jadi akhirnya kita putus asa. Aku ini sudah berusaha tumbang balik. Aku ini sudah kayak gini yang bagus semua. Kenapa Tuhan tuh masih? Pokoknya ujian seseman kalau masih perkataan lau, kenapa? Bagaimana? Kayak apa? Itu min qaulil hamaq. Ujian seseman itu pandangan orang bungul, orang kada berilmu.
Kenapa ini ada meyakini apapun yang di dunia takdirnya Allah. Lalu kita berdoa aja lagi. Kan ujar dalam hadis itu tidak ada yang bisa merubah takdir tidak doa. Hanya kan ada takdir bil azali, ada takdir yang saat ini. Kalau takdir bil azali namanya qada. Nah, misalnya kita lagi halus di dalam perut ditakdirkan muhanya hidungnya mancung. Iya apa kurangnya misalnya jadi orang sugih, tulisannya ini. Itu sudah emang tulisannya takdir Allah. Kita nih kalau bahasa orang tuh hanya sekadar menonton, melihat afal Allah. Namun kita merasa melihat afal Allah zikir, jadi zikir apa dia? Nah, terus bertauhid. Kalau orang bertauhid itu pastinya melihat apa gerak-gerik manusia itu ada perbuatan Allah, nampak di hadapan manusia. Nah, itu pas sembahyang gerakan Allah. Allah nggak menggerakkan hati orang. Nah, ketika kita sembahyang sama ingat Allah, itu gerakan Allah. Afal Allah ada nampak di situ. Nah, ketika kita ingat itu perbuatan Allah, pasti kita kadang mau buruk sangka Allah. Cuma nafsu dan setan dan kakawanan kadang-kadang nang membisiki, kenapa bawanya? Mun kada gitu-gitu, kada mau berubah-ubah nasibnya. Nah, harus berubah nyawa. Harus kini-kini nyawa. Juga sebenarnya ulun sambil campur aduk. Nah, mun emang dasar nasib orang baik, sugih. Ya, itu kan tauhid nih. Syariat tetap berusaha lah. Tetap berusaha. Tetap belajar sekolah. Mun dasar pintar-pintar dia kalau bisa belajar lagi itu salah pula. Taklid buta malahnya. Jadi nanti apa? Tetap kita belajar, tetap kita berusaha, tetap kita begawi, tetap kita apapun kita lakukan. Tapi ingat, semua apapun itu Allah yang menentukan. Sama kita berceramah, kita tetap ceramah. Masalah orang datang, paham, kada paham, Allah yang memahamakan. Karena kita kada punya daya upaya. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hanya Allah aja lagi. Jadi kita ada pusing-pusing. Ada orang dapat hidayah, alhamdulillah. Ada orang belum dapat hidayah, mudah-mudahan dapat hidayah. Doakan dulu semua. Nah, jadi kita kadang merasa baik lawan orang pun kasihan umat Rasulullah. Umat Rasulullah. Yang pertama yang lebih jahat daripada segala kejahatan yaitu buruk sangka dengan Allah. Yang kedua buruk sangka dengan hamba Allah. Nah ini melihat orang mau pengasih bana sidinnya dikit bana dari makanan dia. Nah jangan kalau emang sedikit nasinya ya Pak. Nggak usah. Apapun yang orang melakukan kalau kita nih. Pokoknya intinya kalau misalnya hati itu sudah berasih lawan orang itu kadang-kadang macam-macam perhatian. Pokoknya gaduhi diri seorang kan banyak salah sudah menggaduhi orang pulang. Nah gitu ya. Jadi simpel aja sebenarnya hidup itu. Kada tapi usah menggaduhi orang, yang penting seorang. Karena mau kita menggaduhi orang, kada jadi baras beban juga. Kalau pun jadi duit, kada juga. Nah cuma nafsu kita aja kadang-kadang itu timbang itu karena malu jasa kalau orang bata tangga kena bahasa sambatan itu orang tadi. Coba kita masing-masing aja melihat di kekurangan masing-masing. Kalau sudah masing-masing melihat di kekurangan, insya Allah saling terbantu. Nah kedua, kalau kita melihat kelebihan orang, pasti kita kadang mau buruk sangka orang dan kadang mau menyambati orang, apalagi menyariki orang, apalagi memusuhi orang karena melihat kebaikan orang. Jadi kenapa orang itu sering melihat keburukan, sering menyambati orang karena sering melihat keburukan orang ini pandang. Jadi kita tidak sangka itu timbulnya gara-gara hati kita merasa orang itu salah, orang itu kada pas. Kita nampas. Nah ini seorang aja ya dia egonya tinggi, egois. Akhirnya lawan orang itu direndahkan, dihina. Tetap begitu. Makanya Nabi lihat beratnya berat. Masih Abdul Qadir Jailani mencium tangan kalau anak halus, orang paling besar mencium tangan. Lalu ditanya oleh ulama-ulama, kenapa pian mencium tangan halus? Tangan anak pian kan paling besar, kenapa mencium tangannya? Ujar sedikit.
aku ini bujur Tuhan. Tapi inya tuh kalau inya tuh ada banyak dosa, aku banyak dosa. Nah, orang alim, orang wali menyambat gitu. Mau kita. Cium tangan. Nah, orang halus pulang menghormati sini mencium. Kenapa itu mencium tangan sini pulang? Balasannya nih. Aku ini anon dikit ilmu, sini Tuhan banyak ilmu. Jadi semuanya tawat doang. Itu kenapa kita kadang-kadang orang alim itu banyak mencium tangan. Lah, itu ilmu sedikit. Ini jangan gini, ini ilmu dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Apabila kita hobi dicium tangan orang, hati-hati ini yang kenapa dia. Ini orang wali, berkat wali lah. Itu di dalam kitab Maraqil Ubudiyah baca aja karena biar dan kada salah orang itu neraka tempatnya. Jangan himung cium tangan orang. Wali yang berkat wali aja. Itu yang kita kalau keluar dia. Makanya kadang tuan guru itu kan mencium tangan. Ambil atau mencium sama mencium. Yang mana orangnya punya kelebihan. Nang ini pulang mana punya kelebihan bersalaman. Itu niat-niatnya bersalaman yang itu. Dan mengambil berkat di orang itu. Itu karena itu masalah kita baik sangka. Akhirnya tawadu jadinya. Namun kita buruk sangka kalau orang macam-macam kan. Pokoknya dia buruk sangka itu malik. Itu ya. Waqad tubahul ghibatu li aqradin sahihatin syar'iyyatin la yumkinu usul hadin illa biha wa badal kamitirul qamatu wal maitatu qala ta'ala. Nah ini ada beberapa dalam kitab ini yang dibolehkan kita gibah. Kan sambungan pembelajaran di majelis ulun Jumat khusus sebenarnya. Jadi kitab ini ulun mengajar di pesantren madrasah itu tiap malam Jumat kitab ini tamat karena ganti lagi kitabnya kitab lain. Jadi ulun bawa ke sini karena ulun biasanya Jumat pengajian. Nah khusus jadi ini kitab ini sambungan pembelajaran jadi tamat. Karena ujar guru Bahari mengaji itu harus sampai tamat. Karena ada doa musonif pengarang. Karena pengarang itu pasti orang wali kita baik sangka. Baik sangka sini. Karena kita menyangka sini wali, orang wali kan dekat sama Allah. Kabul doanya. Karena kita kabul doa sini mudah-mudahan berkat sidin jangan berkat seorang. Berkat sidin dapat kena utuh monoh warusul dapat ilmu dapat mengamalkan penting itu limbah ilmu mengamalkan kan kalau hendak memandang orang ahli surga lihatlah orang alim nang apa nang mengamalkan menghendak melihat orang sugih menuntut ilmu lihatlah orang kan dalam hadis Nabi tolabul ilmi taqaffallallahu rizqah siapa nang mengaji pasti sugih. Nah, mengajinya sugih apalagi gurunya lah. Harusnya. Kenapa? Nah, kayak lihat tuh. Pertama lihat gurunya dan ilmunya apa yang diajarkan. Tuh, sebenarnya. Jadi mau ikhlas pasti sugih. Dan ilmu sugih. Minimal diberi makan orang. Baru rezeki. Pokoknya banyak orang alim tuh nyaman hidupnya. Tapi orang alim yang jujur dalam kitab. Kibat askia al-alimu ida alimu amilu orang alim yang bujur tuh amilu limbahnya berilmu diamalkannya limbah tahu mengaji dipakainya lawan orang jangan buruk sangka orang dikiawi datang kalau datang mungkin haus kan begitu kita sudah mengundang mau WA mengirim undangan kada datang aku selalu datang sekali ya pasangan mungkin kita baik sangka mungkin garing dari mana garing ya aktif ya pulang timbul bang Absurah iblis kada ya ini emang kada datang nikam ya ini koler ini pura-pura baik dia dapat tuh pandai orang tak muntong lalu waktu menyambat orang ya Allah kalau saya datang lagi ya ini kita datang dua anak kita macam-macam untuk gara-gara buruk sangka tadi itu penyakit hati mungkin ya kita sudah menolong ini ada pernah nolong kita ya nah pada dibantu ya pulanglah macam-macam dulu aja dah aku sudah baik mungkin aja harusnya balas jahatnya
Mun kita baik sangka, sini banyak. Oh, mungkin lagi kada kawa. Ay, kada kawa. Patroli, mana patroli kada usah kali kawa orang biarnya, seadanya jatuh ya. Ya pokoknya munnya manusia ini seadanya itu nyaman. Kadang aneh kita kalau hendak merasa lebih, merasa terhormat, merasa cuci, macam-macam tuh ngalih. Coba seadanya aja. Yang kita ini kan hamba Allah kan hamba Allah itu hamba, tangannya hamba, pangkatnya di bawah, bukan di atas. Nah itu masalah hati itu. Jadi mungkin kita merasa anak jadi wali, nah lain wali itu marahnya. Karena dalam kitab itu apabila orang jadi wali kan jadi wali. Jadi orang alim itu idza alimu amilu. Apabila sudah berilmu amilu ma'amalakan. Ya minimal kalau kita sembahyang Tuhan 2 rakaat, barang itu sembahyang Tuhan. Namun ini kan sembahyang 2 kada juga, subuh teguring, melantau, tahajud kada waya kada, dibang itu pulang kena juhur alasar kuyuh, nambah asar teguring munjun, maghrib pulang kuyuhan, hitung iwa, isya pulang kelaparan, teguring dua kanyangan, subuh melantau seberataan, hujan pulang rabat, iya benar, nyaman guring lawan menggantal guringan, apalagi kawin pulang. Lengkap berat mana nafsu. Nah ini namanya hati. Mun hatinya kuat lawan Allah, mun hatinya ingat lawan Allah. Aku ini sembahyang disuruh siapa? Aku ini mengaji disuruh siapa? Aku ini berilmu dititipi Allah untuk apa? Lalunya amilu ma'amalkan. Apabila beramal syafadu sambungan. Wida al-midu syafadu sibuknya beramal, baca dalail, baca Quran, baca burda, baca wiridnya, beramalan. Pokoknya waktunya itu isinya dengan wirid. Wirid itu macam-macam, ada wirid zohir, ada wirid batin. Nah wirid zohir itu misalnya macam tasbih, subhanallah bihamdihi subhanallahil astagfirullah, sugi, amalan sugi. Kan ada sahabat Nabi bertakun, Nabi gawian ulun ini sakit bener wahinnya nah. Supaya berduit nih, supaya rezeki ulun naik juga nih, nyaman juga. Ujar Nabi baca sebelum subuh, fajar, subhanallah bihamdihi subhanallahil astagfirullah 100 kali diamalkan rutin. Baik sangka lawan Allah dan Rasulullah pasti bujur, insyaallah. Sugi berduit. Belum amalkan juga. Kalau enggak kawajitan mau ke sekolahan, kan majukan proposal kan ada. Kawajitan selesai aja, alhamdulillah. Nabi menyuruh Nabi yakin dulu. Wah, iya gerem ya. Ya gerem yakin banget sugihnya. Hanya ada yakin betul ngalik. Baik buruk sangka betul hulu ngalik. Coba baik sangka dulu. Bisa gerem ya sugihnya. Bisa gerem ya. Nah ini jangan buruk sangka di orang. Pokoknya apabila buruk sangka orang, kenapa aja di mata seorang itu salah. Tuh. Nah, jadi baik sangka dulu. Siapa tahu bujur sendirinya. Siapa tahu sendiri alim. Nah itu. Nah itu diantaranya minum wa idza amilu syaghalu sibuknya dengan amal-amal yang zahir mati tasbih Quran. Amal yang batinnya apa? Di antaranya tafakur, memikirkan kudrat iradat Allah, memikirkan perbuatan Allah. Nah itu ilmu tuh bang tak? Ilmu tak? Sambil di WC duduk, pangulunya berokok kan sambil ada, makan permen ada. Nah hati-hati lah, jangan sambil berokok di WC bahaya. Itu dalam kitab apa selama topik bahaya. Di antaranya amal anak umur di WC adalah beludah di WC. Hati-hati di WC. Ambil makan pulang untuk amalan lupa lah. Jadi mau anak kalian ingatan gawian sambil berokok di WC, nongkrong di sana. Kalau orang sambil bertapakur nah kayak pas keluar nang itu nang kuning tadi dah. Pasti kenyamanan lah. Nah, ketika nyaman tadi ingatakan nang menyaman itu siapa? Mun kada nang keluar kayak apa rasanya lah. Wah, pian masing-masingnya merasa lah. Anak wisi kada kawa, wisi kada lagi pameran kah di mana kan cari wisi mana ujung-ujungnya barang aja baru keluar dah. Di mata keluar tuh nyaman, nah pas nyamannya itu nah ingatakan yang memberi nyaman tuh Allah. Itu namanya zikir hati. Ngapa aja kan?
Makan nyaman. Nah nyaman yang itu, nah memberi nyaman yang itu nah apa dia? Siapa? Allah. Maaf nih bang lah, suami istri berhubungan ng kawin sudah. Nang kawin harus lam yajok lam yadrik. Nang kada merasa ada takut. Napas berhubungan sama istri nyaman tuh nah. Nang keluar nyamannya gitu nah. Mengatakan Allah nang beri nyaman asal aneh. Nang laki mengatakan kenyamanan, nang bini mengatakan kenyamanan, maka nyaman berdua. Wah, nang nyaman. Jadi sama-sama nyaman loh. Nang bini bertauhid, nang laki bertauhid. Nah, keluar ngarannya wahdah. Wahdah wujud dah, nyaman sama nyaman. Nah, nang dipandang tuh nang memberi nyaman yang itu nah. Cuma kita kadang-kadang lupa pas sudah nyaman kali ingat. Itu dah. Nah, ini ngarannya sambil namanya itu dinyatakan. Jadi mau makan kenapa? Jadi bismillah. Jadi itu karena cadar kita makan ini nikmat Allah itu satu. Yang kedua pas nyamannya nang merasakan nyaman itu siapa? Allah. Lalu yang beriga, alhamdulillah ya. Allah lagi yang dikatakan. Itu namanya zikir juga ibadah juga. Jadi makan apapun dalam kitab apa itu Risalah Mu'awana, setiap amalan apapun yang boleh, tapi apabila diniatkan ibadah, jadi ibadah. Jadi ibadah. Makan, kawisi, makanya orang alim itu banyak amalnya, banyak pahalanya, karena dia berilmu semua. Guringnya orang alim lebih baik daripada 1000 rakaatnya orang penyembah. Guring aja, sini guring lebih ilmu. Madhab kiblat. Kenapa sih mengatakan Rasulullah guring madhab kiblat? Lalu kalau sini guring menghadap mau bacaan, kan Rasulullah mau bacaan. Mengatakan penyamannya guring tadi Allah yang beri nyaman. Lalu kalau niatnya pulang guring tadi supaya besok subuh bangun song-song tahajud supaya nyaman. Ini ibadah. Cuma kadang-kadang kita ini makuyuhan. Teraplah, kami dapat bantal tinggi nyaman, bilang empuk pulang, musim dingin, hujan pulang. Kada ingat lagi nama beri nyaman itu siapa. Nah itu tapi itu juga. Jadi nah kita pandang tuh Allah tuh yang beri nyaman tadi. Jadi nyaman semua kita lihat. Cuma kita ini kadang-kadang kepandang tuh hanya duit, ya rumah ganan, mobil. Hanya nikmat zohir itu pandang. Pada nikmat batin banyak. Awat abeheran itu kan mahal ya. Iya kan. Bang Antut ya. Ada kisah ya raja kalau Bang Antut setahunan. Semua murid kan kawannya. Lalunya ada kawan. Ada orang alim. Baca bismillah aja biar nantinya. Baca bismillah aja. Muat Antut. Muat habut sebelah. Antut ya. Bayangkan nikmat Tuhan. Nah kalau kita pandang nikmat Tuhan terus mau beda. Jadi umat Rasulullah. Jadi orang beriman sudah dosa ditutupin, aib kita tutupin. Mau ditampilkan Allah aib kita, siapapun kalau kau datang kita. Awak kita ini banyak aib. Di mata ada tahi mata, di hidung ada tahi hidung, di telinga ada tahi telinga, di gigi tahi gigi, di kepala ada ketombe. Apalagi di situ tahi kuning. Nangkap dah tahi mereka. Apalagi seberatan di kuku tahi kuku. Ayo anak sombong ya Pak. Jadi kita ini karena Allah aja menutupi keburukan kita ini. Mungkin Allah Ta'ala buka sebuting aja keburukan kita. Nggak ada yang akan mencium tangan kita. Nggak ada yang akan memarahi kita. Jadi nampak kita dalam diri kita ini hamba. Hamba juga ya. Sudah hamba. Apa? Jadi kadang kalau kita baik buruk sangka orang-orang, karena kita pun juga hamba. Nangarannya hamba, terserah ampun pertuanannya. Terserah bos. Mun ujar bos A. Nah, itu kan. Jadi melihat apapun tuh selalu memandang Allahnya ada di situ. Namanya apa Allah, sifat Allah ada di situ, asma Allah itu. Jadi kalau kita nanti namanya tafakur. Nah, jadi sambil biar bungut, sambil gua mahajar sini tuh ya mahajar aja dari mahajar. Baik sangka tuh kalau ternyata tafakur. Nah, itu loh. Kan hubungannya itu masalah baik sangka nih. Ada sini bungut jen apa ya? Orang alim bungut jen, gawian di belakang duduk. Orang begawi kah? Yang nganggur aja gawian. Mati tasbih lah. Jangan juga. Ada pulang mati tasbih di tangan. Menasbih aja gawian. Jadi kita gini mengganti orang ini hari coba kita kada usah ngomen urusan orang-orang. Kada usah ngomen. Nah, tuh ini nah.
Kita ini kebanyakan ngomen, akhirnya tak komen kada bagus. Lalu tak subscribe. Coba lah subscribe aja Muhsin. Nah. Dapat coba hal aja Muhsin lah dakwah. Nah, itu masalah kita. Nah, wa idza amilu syaghalu. Apabila ia sudah sibuk beramal, pasti tuliu. Dicari orang. Dipinta orang guru, minta baju guru ini, wah dicari orang. Orang aduh itu. Kamu sudah dicari orang kalau penghimu kada. Harobu kada tapi maunya. Apa saja ada gawian sorangan. Menghadap Tuhan lebih nyaman daripada menghadap makhluk. Itu orang alim. Mau kita lebih senang menghadap makhluk daripada menghadap Allah. Ini kita belajar sendiri nih ambil. Mau sudah menghadap makhluk himu, banyak murid kuliah. Santri kubunya. Himu hatinya di santri, bukan di Allahnya. Akhirnya lupa amta nikmat Allah. Mau kita ingat Allah berapapun orang yang hadir berapapun sama aja. Sama aja. Kada ada banding karena Allah semua. Itu main hati. Ini hati mainnya. Jangan dikuyak kurang. Allah semua. Itu ngarannya sasak kurang tau. Misalnya Allah ini daun Allah juga nih. Mau ada membili Allah juga nih. Pukul orang. Peleng Allah juga. Benar. Ini masalah hati supaya kita jangan buruk sangka. Selalu ingat lawan Allah. Itu ya maksud pembelajaran lawan ini. Jadi kada perlu ganti orang kita yang banyak salah. Itu ya yang diingat apa. Jadi biarpun sedikit mengaji tapi dipakai. Biar banyak tapi kalau dipakai. Sakit apa itu? Itu yang penting istiqomah itu yang penting. Sedikit diamalkan. Subuh dulu berjamaah mengkawan. Kena pula sembahyang apa pulang berjamaah. Tinggal di kita melatih. Akhirnya kan kita kan tujuannya hanya satu akhirat ya. Akhirat. Kalau dunia ini sudah terasa tiap hari, akhirat belum. Nah, kalau kita orang beriman, yakin akhirat pasti datang. Mau kita ada beriman, ya kan mati orang dah. Lalu barangnya hetang tujah itu henang. Apa sedaya kalau sedikit. Apa salahnya rambusnya? Apabila sudah dicari orang harobu orang alim, kata nyaman hatinya, lari. Cuma karena ini makhluk Allah, hamba Allah juga, yang mendatangkan Allah, mau menghadapi. Nah itu orang alim. Karena ini hamba Allah minta hajat. Hadis Nabi orang ada menyuruh, ada orang hajat minta kabulakan. Jadi tetap ilmu juga amal ya. Apabila sudah ini harobu, nah wida tulibu syaghalu. Ini syaghalu kan harobu. Nah bila sudah harobu, itu yang dari mana? Ya nambah amal ya. Karena pas umur para Tuhan, maaflah aku hendak beramal. Jam ini aku kada kau dielangin. Karena ini pentingnya menghadap Allah. Nah itu orang alim. Nah itu orang alim. Lanjutnya ulang dan dibolehkan hibah itu karena ada tujuan-tujuan yang sesuai hukum syara. Yang pertama diantaranya sebabnya bukan tujuan bahiri, yaitu bahwa mengadu orang yang dizolim akan orang yang zolimnya kepada hakim kita. Misalnya ada orang kemalingan, belum ke polisi, ulun ini tadi dimalingi duit, ulun diambil dari si Ano, itu ada gibah namanya. Itu boleh. Ya, kita kena melaporkan kesalahan si penjahat ini. Nah, itu boleh. Itu dalam hukum fikih. Boleh. Nah, mengambil apa atau mengadu muridnya kawannya, guru ini mengambil buku ulun nah si Ano belikan dia gurunya. Nah, itu ada gibah namanya. Nah, atau mengadu nang hutang. Kamu utang tak los mana bayar kan? Kamu gimana aku iya, supaya melepaskan kewajiban anak ini orang kali yang utangnya, orang sendiri merasa hutang orang atau itu bayar, bukan curhat kada sebujur. Itu makanya kalau kita hutangnya emang kali lah, kali sedikit ujar guru ulun, mun ikam berhutang sama kali ikam menjamin umur, ada kata umur. Allah isok mati, isok berjeki, isok sehat, gak ada yang tahu. Terus kenapa kita seadanya, kecuali mendesak. Itu kan khawatir kisah. Makanya illa maturitum ilai, kecuali mendesak. Namun kadang seadanya. Makanya hidup sederhana, qanaah itu gara-gara hidup seadanya.
Apa yang ada disyukuri. Mawang kona'ah. Mun kita kada kona'ah, apalagi kita pandang yang di atas terus, pasti sudah kada mau bersyukur. Pasti sudah timbulnya kena mau kada mau bersyukur, buruk sangka lawan Allah. Nah, pulang itu akibatnya. Karena kita kada bersyukur apa yang diberi Allah ini nah. Mana kayak apa? Ulun di guru ini yang kada bersyukur ini lah berat. Merasa kurang. Nah, itu Pak. Kalau orang sudah merasa kurang, memandang kurang, satu. Yang kedua, memandang orang yang di atas lebih darinya, pastinya kada mau bersyukur, kada mau qanaat, hendak lebih. Lalu misalnya orang laki bini, pasti nang bini meminta-minta nang kada lain. Misalnya bininya kada qanaat, pastinya tupang dia. Tuh. Tuh. Duit batanya wah ini maling aja gawin dia. Ayo pulang. Gampang apa aja gawin dia. Tuh aja gawin dia. Itu mun kada bersyukur kita sama aja pian bahaya, miskin bana bahaya. Tuh anak orang bahaya bawa motor, orang hanya ulumpak sepeda motor buruk dua. Bamamelan kuitan. Kada bersyukur tadi. Ikam na kay kawa sudah pas sepeda. Kada bahaya nang ini sama aja apa. Asa kau memfoto aja, asa kau WA aja, cukup. Ini hendak juga nang kayak nang lain. Ini nang hendak labih ngini nang ale. Pandang fungsi jangan gengsi. Mau sudah mandang gengsi, sudah habisnya. Dia nyamannya orang tuh aja, mau nyamannya orang tuh aja, sorong kada aja. Iya, kan bersyukur aja. Lalu buruk sangka Tuhan tuh ada adil ya. Akhirnya Tuhan tuh disalahkan. Hujar Tuhan menyawa ng kita bahasa dalam hadis itu mun ikam kada syukur lawan apa nikmatku kada sabar lawan ujianku bercari Tuhan yang lain bousir Tuhan ayo lawan sama Tuhan. Nah itu gara-gara apa kada ingat lawan yang kedua ilmu kada datang. Iya jurang balita rancak-rancak pada dengar supaya ingat padakir pa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat jangan kada ingat bahaya kada ingat tuh yang listrik kada ingat yang listrik ketabrak. Jadi ingat tuh. Yang kedua diantaranya ujar sidin pulang sebab bolehnya kita menggibah itu karena menghilangkan kemungkaran. Misalnya nang mampu menghilangkan kemungkaran, misalnya ini bukan puisi lah. Si Anu tadi mengamal ini lah, ikam hati-hatilah. Ada penjahat nih wanted nih buronan nah. Itu kan puisi demi keamanan. Boleh puisi itu apa? Buronan nih. Nah, itu kan gibah puisi itu. Yang ketiga wayas alal mukti batakun. Kalau minta pendapat nah kayak Pak Guru ulun ini si Anu ini mana ulun. Setiap hari kini-kini nah kayak mapaun supaya lepas laki ulun ini nah laki ulun ini pengasih benar kada beri duit ulun ini sudah konaah gue makan sadanya iwa kering cuma laki ulun ini beri 30.000 sebulan disuruhnya menghemat pulang pak mendapat pian yang gitu goro baikkah kata nggak goro nah tuh orang baru sungai mana malah kepa tuh goro tuh kepa laki ulun tuh ampihan aja kaholon. Ini belang. Ini juga mau nyepin ampihan nyaman lah. Kada juga ya. Jadi itu boleh kada dosa. Karena di zaman Rasul pernah bininya Abu Sufyan datang ke Nabi. Ini Abu Sufyan nih. Syahihun walaysa yuktini ma yakfini wa waladi. Inya ini bari duit kada cukup lawan ulun. Nah, ada duit inya nih. Bahan-bahan di lemari sini bolehlah ulun ambil duit tadi kada pada lawan laki. Apa jawaban Nabi? Khudi ma yakfiki wa waladika bil ma'ruf. Boleh ambil boleh tapi dengan cukup ikan. Jangan misalnya matang-matang duit laki ambil 100 juta. Tinggal 1.000 di situ. Mau samit dong laki pulang. Nah jadi intinya boleh kita mengesahkan tadi keburukan tadi di hadapan ulama karena kita minta pendapat. Tapi niatnya tadi hanya sekedar itu. Jangan yang lain-lain. Itu boleh. Yang keempat, boleh kita menggibah orang karena kita mewaspadai orang muslim daripada kejahatannya. Nah, menikam tuh hati-hatilah. Itu hati-hatinya tuh nah. Ikam berjualan lawan si A, hati-hati. Itu aja. Karena kan keluarga ini, itu dalam kitabnya. Ayak si pahal insan mustasyir. Baik kalau baik hajatnya bebas dinasihat. Maka ingatkan tujuannya hanya beri saran. Sarannya bang, menikam berdagang
Lah nukar barang jangan di situ. Di situ kenapa garangnya mahal. Situ kan murah nah. Kadang mengibah ada supaya inya tuh nih. Karena menikah ibu mau diurang kan tahu. Artinya kan minta syarat nih. Nah itu boleh. Pokoknya intinya mau kita minta musyawarah. Ada masalah. Nah, tapi enggak situ aja kan. Biasanya lain. Jangan kasih orang. Yang kelima antak sudah takrifa bin sanin la yatmis rija. Nah ini boleh juga pulang kita menyambati orang kalau tujuannya mengenalkan orang. Misalnya ngarannya sama amat di kampung ini dua. Amat mana nyawa cari? Amat pincang. Oh amat pincang situ nah gang dahlia ya. Atau nah itu boleh. Karena amat banyak. Ada amat pincang, ada amat bengkok, ada amat picak. Nah mana? Itu niatnya hanya mengenalkan amat nama negeri cari amat itu banyak. Oh amat pincang itu kan nyambat. Tapi pun sudah kita nanti itu lipat berpincang banyak ya ini. Nah itu nyambat orang namanya. Lain bahasa aja. Nah itu hanya sekedar mengenalkan. Boleh itu. Atau misalnya karena gelarnya orang tahu. Kalau tahu gelarnya misalnya gelar siapa aja utuh mana aja utuh longor ya. Boleh itu aja. Utuh kan banyak tuh di hulu sungai. Utuh mana ya? Utuh ganal atau halus? Utuh ganal atau halus? Acil tuh halus atau ganal? Kan, jadi perlu dikenalkan dari namanya. Yang keenam adalah karena menjohirkan kefasikan atau bid'ahnya. Nah ini penting juga. Kalau kita jadi guru atau kita punya kawan, mawas padanya kawan. Ikam jangan bakawan sembarangan lah. Yang itu maaf lah. Ini itu ketujuh mabuk. Orang lain orang sama mabuk. Karena kita anak menasihatin tadi, murid tadi, nah ikam jangan ke situ. Nah, supaya ini selamat. Nah, mengandahin orang supaya selamat. Tapi kita ada boleh menyambatkan sudah orang terpendapat, udah itu aja jangan dong. Itu nah pemakas pemabok tuh, bakas omelem, bakas menjudi, bakas menjinit, itu bakas melem. Aduh usah. Itu aja kita menyambati orang, menggibah orang, malahnya menggibah orang. Jadi kan kalau orang minta pendapat, nah misalnya kan, nih kayak apa nabi nah, ulun nak ini guru nah. Mungkin ada si anu nah kayak apa? Nah jangan lah mikir itu makawan, hati-hatilah. Itu ya. Nah itu boleh. Terus orang guru karena menyebutkan ini boleh supaya jangan mengumpati kelakuan yang itu. Ikan yang berkawan yang itu, mau ikan berkawan yang itu, terserah ikan aja. Aku mah dah kerja. Supaya berhati-hati. Watam tadi wadanya Nabi Sallam idan nuli pabisar asyirah huma sama dakhalahu qaul baqala ma syaa illa syallas al-yaqin taqwa syar'i. Sejahat manusia yaitu orang yang memuliakan, yang menjaga kebaikan. Jadi mungkin kita ada melihat orang keburukan orang. Yang pertama, kalau emang niatnya supaya kita menjaga keluarga kita, misalnya menjaga kawan kita, menjaga murid kita. Nah, kita boleh madahkan supaya jangan keumpat. Ikan jangan bakawan kada mengaji, khawatir arti mengaji bukan menyambati orang kada mengaji kada bagus kada. Tapi kita niatnya menjaga tadi. Sama ikan naklah jangan anu ke situ. Masalahnya naknya bahaya. Iyalah mbak hati-hati ya ikan kita kan yang dibangaran. Artinya mungkin kita pandang itu hendak menasihati, hendak menjaga supaya jangan terumpat-umpat nakada bagus. Itu boleh ya. Jangan takutan gibah kena aku ya. Nah itu hal-hal kan. Nah dan wajib atas orang menggibah yang pertama ini taubatnya orang gibah. Makanya jam semalam jamnya berapa sudah? Lah sampai jam 9 berapa aja lah. Lepaskan. Orang dosa orang menggibah ini lebih dahsyat daripada dosa berzina. Itu semalam pelajaran. Kenapa? Karena orang yang berzina kada sembahyang itu munnya bertobat minta ampun asa jangan ucap orang aja pakai sah. Aku semalam jam 12 nah itu nambah dosa aja tuh, nambah saksi kan. Maka inyang berampun bertobat diampuni. Bujur-bujur. Tapi mun orang menggibah orang, menyambati orang, menggosip orang. Nah sama itu bahasanya tak. Maka itu kada hanya bertobat ampik, wajib kena bapadah lawan kita gila. Aku semalam menyambati ikan, hanya diterima tobatnya. Mun kada di akhirat tunggu kan.
Amal kebaikan kita nang pinabanyak merasa banyak ini diunjuk nanti karena kita gibahin. Lalu dosa orang nang kita gibah tadi kewadah kita. Nih itu ujar Nabi orang ngarugi. Beramal rajin tapi amal kada hilang. Apa? Diunjuk orang. Ini yang nali. Nah itu dosa gibah tadi. Umpat jong nang men-share suspek nang kada bagus. Coba nang bagus-bagus aja. Kan di antaranya nang gibah kan pakai tangan, pakai tulisan. Pas malam kada mesti pakai isyarat. Nah, itu na orang ada sama ya. Atau obat mendalinga, nah mendengarkan di pengantinan di mana kan, nah obat duduk mendengarkan yang berarti orang imong hati, iya kan, ya sama. Banyak kayak pamjurun semalam itu menghadapi yang itu alihkan panderan ng A jadikan ke B. Misalnya nih mana berarti orang, pengantinnya datang. Nah, panderan baik. Itu sunat hukumnya kita mengalihkan kawan tadi. Soal pelajarannya. Mau kata kawa, pura-pura sakit keluar. Aduh aku sakit maaf ya keluar. Mau kata kawa juga aja, ada nyaman dia meninggalkan. Hati kita benci. Ada rasa, ada suka lawan tadi. Mun kita masih suka, sama dosanya menggibah orang. Nah itu kan bahayanya kita berkumpul-kumpul, berpandai-pandaian yang kadang ngaruan. Makanya lebih baik lebih sudah kuyuk bawa kuring, dapat dia basi, katanya berarti orang. Nyaman lagi. Nih tangan tadi nang apa nang pampean tadi pahala. Alih-alih menjam lapar bangun makan apa nanti. Mun ada bini tukuy. Asal halal lah, halal. Artinya kada haid gitu kan. Kada nifas. Udah ngalih ada hidup ini. Cuma kalau ngalih itu kita juga ngalih. Kita jangan sangka Allah, contoh nih aja sama Allah lagi jago belum bahari. Mun undak, ini sebanjar aja lah. Mun undak ada begawi, undak ada makan. Ya, itu perbedaannya. Itu berarti kita buruk sangka dah lawan Allah. Berarti gawian Allah itulah yang memberi makan. Nah kayak apa nang bujur? Nah, aku ini jalankan syariat, jadi aku begawi ini karena suruhan Tuhan juga. Rezeki itu tangan Allah. Jadi mau aku begawi karena begawi, insya Allah ada aja rezeki. Bercontoh, kita duduk, kena kawan, wah ya, makanan yuk kita. Padahal sudah ada begawi kan dah. Kita dapat kawan, yuk kita makanan takut traktir, rezeki yuk. Makan yuk jadinya. Kan rezeki itu macam-macam, ada dari anak, ada dari kita bertakwa, lebih berhisab, ada karena kita mengaji, ilmu macam-macam takwa gitu. Ada juga rezeki karena dikawal. Rezeki juga ada emang rezeki turun sorangan kayak apa aja contohnya. Pas duduk di muka rumah, timbul ada pisang atau bubur. Rezeki kita juga dulu aja. Dalam hukum fikih ambil niatakan mengganti ada orang mencari. Itu boleh dalam fikih itu. Tapi mau duit, dapat di jalan cek dos, duit siapa nih? Ada kan dapat ada apa alhamdulillah itu haram dia mau makan setahun itu hukum pikir namanya lo kotoran. Nah kalau misalnya bubur makanan di jalan ambil niatnya memakan boleh tapi niatnya menjaga kalau ada orang yang gantiin daripada kita biarkan di jalan buruk tabrak mobil sepeda motor hancur tas sia-sia itu pikir. Nah itu contoh dan pikir. Kita kembali ke masalah. Wajib atas orang yang menggibah itu yang pertama ayyan dama wa yatuba, yaitu menyesal dan bertobat. Walit taubati minal ghibati ka ghairiha minal ma'asi allati bain abdi wa bain ghairi minal ibadi arba'atu syurutin. Yaitu bagi orang yang bertobat ghibah itu adalah 4 syaratnya. Nah, di taubat apapun. Nah, kada boleh kita menyabati orang yang sudah taubat. Dan apabila ada orang yang salah, doakan. Ingat benar, doakan ya. Yang pertama, an-nadamu bil qalbi, ada rasa penyesalan di hati. Kenapa ya aku sampai tersambatinya tadi? Pasti gara-gara aku tak kawan. Pasti gara-gara aku tak tulis-tulis tangan, tak ketik-ketik yang kada bagus. Ada menyesal di hati. Kalau orang yang baik, tak kenapa subuh tadi aku kada bangun? Ya Allah, dosa apa ulun ya Allah, kenapa subuh melandang? Man hati bagus, man hati kada bagus. Sedangkan sembahyang subuh, dah.
Hebat, hebat, sudah dia ngurusi. Aku juga sembahyang kesampai. Nah itu. Mun orang nang bagus hatinya nangis, takkan sembahyang subuh melandau. Juhur kada sembahyang nangis. Itu kalau sudah hatinya cinta Allah itu nangis. Tapi mun hatinya biasa, apa sembahyang biasa biasa belum dapat hidayah lagi, tidak dapat hidayah ini. Itu. Jadi ada hati menyesal itu syarat orang tobat itu. Yang kedua al-iqla'u an-dzambi, bercabut dari dosa itu, artinya berampih lalu. Jadi mun ada orang lagi menyambati orang, jadi caranya dijulun berjauh, alihkan panderan dulu, atau berjauh, atau hati kita kada suka. Itu cara mengatasi kita gibah ada bakawan. Itu sudah semalam pada ilmunya. Kalau kita ada sembahyang bang, sembahyang. Asalnya kada ilmu sampai sebuku nih, pokoknya yang penting ingat, mun sudah ingat, sembahyang kan asalah ajiku, sembahyang itu asal ingat. Nabi Muhammad pun sampai berdarah-darah berarti kenapa? Nabi lebih hebat dari siapa? Nah, itu kan hukum. Ada yang kajian gitu 4. Ini hendak nyaman dari bang kalau sembahyang pada, kalau masuk bibuan gitu. Awal di belakang. Bukan masukin juga kajian itu. Coba yang kajian nyaman dia mau makan, nyaman nyatakannya ya kesalahan. Mau usaha pegawai langsung ke. Itu yang kedua. Yang ketiga wal azmu alla ya'uda ila dzambi. Yaitu mencita-cita azam lawan niat beda. Nanti ibu pikir bilang sebutin ini kasih pegawai. Kenapa sebut ini supaya ingat? Supaya jangan lepas dosa, jangan berdosa. Ketika kita mendengar ajan sembahyang, juhur, kita lagi asik nih jualan nih, ada dijualin, orang prestes, amas lagi kayu nih, rame nih, kayak apa nih haji musim nih, amas nih kayu banyak nih, amin tuh haji musim lah, amin kayu banyak, ini orang prestes, orang kan bisa doman, muslim juga perlu aja baik sangka aja, kena dulu, jangan, lah. Sembahyang, Anda tinggalkan sembahyang jualan nih. Nah waktu kita dengar aja, mau kita kau menyetop, bagus. Mau kada kawa, ma'azab. Supaya jangan ada dosa. Kayak pemazab, ya Allah. Ulun ini sebenarnya hendak aja sembahyang juhur tepat waktu yang biasa, kayak biasa nih. Cuma karena nasuhan pian juga disuruh berusaha. Pas bulan halal wajibun berusaha nih, halal nih. Ulun hendak sembahyang di tepat waktu, ma'azab. Artinya 5 tuntung si orang lain muslim tadi atau kayak apakah inya langsung menggawi namanya azab. Jadi saat misalnya inya masih berjualan, maaf kalau dibilang menjadi mati, maka inya tetap dicatat dalam sembahyang. Berpahala sembahyang karena ada azab, ada niat. Contoh misalnya mengaji sudah, mulai rumah sudah tulang, bermasker sudah, berhelm sudah, ada tulang sudah, hujan lambat deras. Wah jabatan lah wadah di musim. Maka jilah awal ditulak lah jilah. Kata bapak ya di musim. Jadi itu kan ada niat sudah ada azam. Maka ditulis dulu ngaji. Nah kalau niat itu belum kadang hanya hendak tulak aja hendak tulak dah. Tiba ada kawan mau mau apa ngaji malam ini aku harus mendapat kita kisahkan dulu nah. Jadi dia betul. Itu niat tuh. Nah, jadi azam itu bahwa inya mencipta bujur-bujur dari hati yang paling dalam, kada hendak lagi mengembalikan dosa nang itu, dosa gibah tadi. Nah itu cara bertobat. Yang keempat, nah ini ngalihnya nih, wal istihlalu mimman iktaba, minta halal, minta maaf. Aku semalam menyambati ikat. Nah ini yang paling ngalih nih. Makanya apa dulu dia musia ditempelengnya. Musia dia kali kawannya lagi. Nah, kayak paham caranya tuh. Makanya di iblis berelam wadah Fir'aun apa kabar? Baik, masih jangan aku Tuhan masih hebat ikam belajar. Aku di iblis kedua aku Tuhan, ikam aku Tuhan. Bahkan aku tobatin aja Fir'aun nih dalam kitab Allah. Jangan iblis, jangan kerja aku kawannya lah. Tenang Fir'aun. Ada lagi orang yang lebih dosanya lebih banyak daripada kita. Oh, siapa ya Fir'aun? Orang ada minta maaf, inya kada maaf. Nah itu lebih ganal dosanya daripada kita. Oh nanti itu aku masih jadi Tuhan makmur. Nah Fir'aun sama juga. Jadi intinya kalau ada orang minta maaf, maafakan ya.
Kecuali menang peleng, hanya kita tangkis. Ya, wah ini menang peleng kan tangkis ya, masih birakan aja peleng enggak lain ya. Nah dengan cara minta maaf daripadanya wal musamahah memaafkan. Nabil hadis man kana la inda muslimatin fi adin amalin falyastahlil minhu min qabli aytiya yang munasuna qadinan wa dirhamun innama yuqalu min sirri fa illam yaqul salaf ukhida min sayyidihi fazid ala sayyi fa in kana tabaqa iban aw qad mata wa lam yastahilqa fa yambagi an pulang. Ujar dalam hadis kitab yang terakhir pembelajarannya. Apabila ujar Nabi kamu mempunyai ada zalim dengan orang fi irdin itu maknanya kalau bahasa ini nama baik. Jadi masalah nama baik itu ada sebenarnya sudah di zaman Nabi, hati-hati nama baik orang gitu nyambat orang nama baik kehormatan orang apalagi orang kita menyambati rumahnya buruk orang sama buruknya rumahnya aja motornya buruknya aja itu gibah gitu. Hati-hati. Bujur kulit semua rumahnya nyata bujur itu lah. Selalu dibadahin. Motor, rumah, apapun yang ampun orang, kita sambatin bajunya buruk lah. Hati-hati gibah gitu. Anaknya misalnya sama apa? Anaknya bungul aja. Siapa yang anak bungul? Menghiramnya anaknya wajah. Nah pada laki menghiram juga malamnya. Bahkan depan malamnya berlaku aja nah dia pulang. Hati-hati ya, menghina orang. Ini siapa juga kan bisa anak hilang, anak putih juga kan. Hidungnya pesek ya, siapa ya lagi pesek. Itu mancung kayak artis berasa. Ya udah, itu nyatirnya sudah merasa lebih dari orang, pasti nyambati orang intinya gitu. Orang merasa lebih dari orang pasti menghina orang. Titik. Itu garis besar aja lah. Kenapa? Kan lebih ilmu titik. Mau nyambi ilmu, dia hambanya merasa hamba, biasanya sesama hamba aja. Apa? Nanti kan Bapak nih banyak juga dosa di awak, banyak juga aib di awak apa juga mana orang. Jadi ujar Nabi barang siapa ada punya kesalahan lawan din sanaknya, yaitu fi'rdin pada sifat puji celanya, pada menyebut nama baiknya, pada menghibahnya dan lain halnya namimah adu wasrah. Au malin atau mengambil duit orang, fal yastahlil hak minhu minta halal. Itu cara taubatnya. Jadi selain hati menyesal, ampih dari dosa, mencita-cita kada menggawi lagi dosa, yaitu minta halal, itu ngalihnya dosa manusia. Ngalihnya dosa manusia ini, minta halal nih ngalih. Makanya guru seman mulia dia sedih, mun buah nikah menyambati aku paham jasa. Kan guru seman mulia kan 70 tahun kan sing kawinan di padang orang macam-macam. Lalu disini aku kini hukuman di pengajian lah. Siapa aja yang berdiri di halaman rumahku yang pernah nyambati aku halalkan dosanya, aku ampuni. Aku kada hendak berurusan di akhirat bisa sama melambati masuk surga. Jadi mun ada halaman rumah itu sidin, mun kada minta maaf, cium tangan cium batis. Kada halal. Kita lah. Alihnya sudah dikuasai oleh nafsu setan kan nafsu itu macam-macam. Ada nafsu setannya, ada nafsu hayawannya. Ada pembelajarannya dalam kitab itu. Lain tak? Bingung. Kalau mau kalah, ya nafsu setan itu nafsu hewan. Cuma hewan binatang berkelahi kucing. Nyaw ya sikung. Kalau mau kalah, cuma sikung berdiam. Jadi anak. Jangan kalah. Fal yastahlilha minhum mintarak sebelum datang ke hari kiamat nang kada berharga lagi duit dina duit dirham. Hanya saja diambil kebaikan apabila kada bisa kebaikan orang nang tadi kita nih menyambati orang, kita nih bisa kebaikan ukhida min sayyiati sahibi diambil dosa orang tadi. Misalnya si Ahmad menyambati lawan si Alim misalnya. Alim ini kada pada bisa berdosa. Nang ini maka dosanya tak situ. Intinya menghibah orang, nang menghibah ini kebaikannya tak situ. Nang disambatinya. Keburukan orang tadi tak sini. Mun nang ini nang menyambat ini kalau bisa kebaikan, ketujuh gawe nyambati orang aja pula. Kayak paham pula, maka dosanya itu untuk sini habis. Jadi bertambah lagi dosanya. Nanti dosanya ada aja banyak. Apalagi orang. Fazidat ala sayyati bertambah dosanya.
Mun misalnya kurang kami masalah. Pak in kana ladzi tabawa ibad. Mun nang kita sabati pang orangnya goib. Di Facebook atau di mana di WA orang ada kenal kita. Cuma nyambati kita atau kita menyambati orang. Umpat dia mau komen nih. Dia mau komen nih. Atau kita juga pernah atau orangnya mati. Kita pernah nyambati baris ini mati orang sudah. Anak bertobat nih. Kada kau minta halal. Ujar dalam kitab ini, bayam bagilahu ayyuk sirat doa wal istighfar lahu wa yazdada min fi'lil hasanati. Kalau kita kada kau minta halal lawan orang siapa yang pernah kita sambati, orang yang sudah mati atau kada lagi dunia ini, caranya adalah dalam kitab ini banyak-banyak mendoakan dan memintakan ampun bagi yang kita sambati tadi. Jadi kita pernah menyambati orang, pernah mengaduasa orang, pernah mengambil barang orang, pernah nang kada bagus, kita minta halal bingung nang mana diambil nang mana. Caranya di dalam kitab sini adalah memperbanyak doa dan memintakan ampun bagi yang kita zalim tadi, bagi yang kita sambati tadi. Doakan orang tadi. Mudah-mudahan diampuni Allah Ta'ala dosa dan diampuni. Dan kita banyak-banyak beramal kebaikan. Mudah-mudahan dengan amal kebaikan kita yang banyak ini, Allah Ta'ala kena hapus dan kita kejahatan. Di antaranya duduk di majelis taklim. Siapa tahu berkat kita duduk majelis taklim, hadir malam ini atau malam kena-kena selanjutnya, Allah Ta'ala ampuni dosa kita. Kita ini pasti pernah salah. Siapapun itu manusia, gak ada yang pernah salah, gak salah, pasti salah. Cuma sebaik-baik orang salah, orang yang meminta ampun dan maaf kepada Allah.